Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda. Apa kabar Bun? Alhamdulillah saya baik. Mudah-mudahan Bunda juga baik ya. Sehat semua biar kita bisa sama-sama terus belajar. Bun, saya mau kasih tahu Bunda nih. Seberapa penting sih USG di trimester 3 atau jelang mendekati tanggal persalinan? Penting loh Bun. Kenapa saya yang penting? Karena USG yang terakhir ini untuk membantu bidan mempersiapkan layanan yang seperti apa dengan kondisi ibu yang bagaimana dan bayinya bagaimana di dalam. Begitu Bun. Ya, jadi kalau tidak dilakukan USG terakhir, maka itu tidak bisa diketahui. Akhirnya apa? Main tebak-tebakan. Tuh. Bahaya loh kalau kita main tebak-tebakan di situasi seperti itu. Nah, saya punya kasus. Ada ibu yang kondisinya akan bersalin. Anak pertama ya. Situasinya ternyata ibu tersebut dengan kondisi bayi sungsang, ya kan? Nah, kalau ditanya ibunya, berapa kilo Bunda berat badan bayinya, nggak bisa jawab. Ada lilitan tali pusat nggak, kata dokter? Nggak bisa jawab, karena bundanya nggak USG. Kalau ditanya kapan terakhir USG-nya Bun? Kemarin menjelang 6 bulan. Berarti kalau menjelang 6 bulan, usia kehamilan sekitar 23 atau 24 minggu ya Bunda. Itu nggak bisa jadi patokan untuk persiapan bidan melakukan penolongan persalinan gitu. Yang dibutuhkan bidan itu di akhir usia kehamilan matang. Boleh di usia kehamilan 32, boleh di usia kehamilan 35, boleh 36, tidak masalah, asal kalau memilih 36 minggu, 35 minggu ibu bukan riwayat previous SC atau sudah pernah operasi yang lalu kehamilannya. Karena kalau kita tunggu dengan situasi itu takutnya keburu ruptur atau koyak rahim tidak beraturan ya. Nah, kita kembali ke permasalahan yang saya bahas. Jadi si ibu tersebut akhirnya dilayani dengan menduga-duga. Pembukaan lengkap ada di jam 3.30. Dari pembukaan lengkap sampai pukul 6 ternyata tidak ada penurunan yang pesat. Akhirnya karena ketuban masih menonjol ya Bun, kita ambil keputusan. Karena kalau kita nggak ambil keputusan, kita nggak akan tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Sedangkan ibunya sudah kehabisan power. Kasihan kan? Jadi kita lakukan keputusan. Caranya bagaimana? Pecahkan ketubannya. Harapannya apa? Dengan ketuban pecah, maka situasi jalan lahir itu menjadi licin. Karena air ketuban itu juga salah satu menjadi pelumas gitu. Ternyata apa? Enggak juga. Tidak ada juga terjadi penurunan yang pesat. Nah, kalau begitu kita harus tambah power ibunya. Kita anggap saja ibunya sudah lelah, maka powernya berkurang. Jadi kita berikan rangsangan induksi, ya kan? Ternyata di rangsangan induksi tersebut kita berikan oksitosin, penambahan hormon ya Bunda, namanya hormon oksitosin, biar ibunya semakin mulas, maka power ibunya semakin bertambah. Ternyata apa? Enggak juga, enggak turun, power ibunya kuat, enggak turun juga gitu. Yang ada apa? Bayinya denyut jantungnya semakin kencang. Artinya apa? Bidan akhirnya warning. Maka dia mendapatkan tanda-tanda bahaya. Begitu. Jadi kalau tidak kita lakukan pemecahan air ketuban, kita tidak melakukan coba rangsang, kita tidak tahu apakah ada tanda bahaya atau tidak.
Ternyata kita ambil kesimpulan ini adalah tanda-tanda bahaya pada proses persalinan normal. Jadi kemungkinan banyak hal. Apakah letak bokong ini dengan situasi babynya besar, atau letak bokong ini dengan situasi lilitan tali pusat? Itu harus kita curigai. Maka harus apalagi tindakan yang harus dilakukan bidan? Rujuk segera pasiennya. Maka saya rujuk. Begitu saya rujuk, dibelah. Ya, benar sekali. Ternyata berat badan 3 kilo 8 on, Bun. Hampir 4 kilo 2 on lagi. Dan kondisinya terlilit tali pusat pula. Wajar jika ibunya merasakan mulas yang hebat, artinya kontraksinya bagus, harusnya logikanya turun, itu bagian bawah, ternyata bagian bawahnya tidak turun. Bunda, letak bokong itu bisa normal ya, bukan nggak bisa normal. Tapi letak bokong ini tidak bisa normal karena ada hal-hal faktor yang mendukung. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, berat bayinya terlalu besar, lalu ada lilitan tali pusat, maka tidak bisa turun akhirnya. Yang ada apa, ibunya capek, babynya juga bisa capek gitu ya. Maka harus kita rujuk akhirnya ibu tersebut kita lakukan tindakan operasi oleh dokter spesialis kandungan. Gitu ya, Bun. Bun, kalau seandainya bidannya itu ngajak USG, maka USG dong. Itu penting loh. Jangan ke USG ya. Karena kalau seandainya ini terulang kembali, maka Bunda akan merugikan diri Bunda sendiri dan juga memberikan bidannya ini shock, ya kan? Jadi bidannya kena prank gitu. Malah yang kita takutkan ini, Bunda, bidannya nanti jadi nggak tahu itu sungsang apa enggak gitu kan. Kasihan bidannya ya, nggak tahu kalau pasiennya sungsang sedangkan ibunya sudah mulas terus gitu. Jadi begitu ya, Bun. Mudah-mudahan harapan saya setelah saya jelaskan betapa pentingnya USG menjelang usia kehamilan akhir, dan sudah saya ceritakan pengalaman yang saya alami atau pasien saya alami, maka Bunda juga lebih waspada lagi dan lebih care terhadap kehamilannya, juga terhadap diri Bunda, dan bisa menjalin chemistry terhadap bidannya, dengan bidannya gitu ya, Bunda. Oke, terima kasih Bunda sudah mau mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.